Assalamualaikum Sobat FMI, ketemu lagi di channel YouTube Yayasan FMI. Kembali lagi di program Ngobrol Santai Islami bareng aku, Sasa. Gimana nih kabar para Sobat FMI? Semoga sehat ya. Oh ya, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani Kak Sani. Gimana, udah penasaran kan sama Kak Sani? Yuk, kita panggil aja Kak Sani. Kak Sani. Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Terus sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat banget aku hari ini. Gimana teman-teman udah juga pada semangat kan? Semoga aja pada semangat ya. Ya masa yang ini Nah, acaranya semangat gitu ya. Kalau nggak semangat, kalian harus semangat. Benar. Tujuan lu undang gua ke sini buat apaan? tujuan gue ngundang lo untuk ngobrol santai bareng gua. Ngobrol santai. Maksudnya ya ngobrol santai yang Islami lah ya, yang Kan Islami. itu kalau nggak Islami, mending gua balik aja. Tapi tunggu bentar. Judulnya tentang apaan? Temanya? Temanya tentang Indonesia darurat kekerasan seksual. Kok ngeri banget nih dari judulnya. Tapi ini tuh relate banget dengan kehidupan saat ini nggak sih? Betul sih. Dan gak di Indonesia aja, Di seluruh dunia. cuman karena udah apa ya, Udah udah biasa di masyarakat sekitar, jadi nggak begitu ngebum gitu loh isinya beritanya, ya kan? ya. Oh, menurut fakta yang lo tahu apa? Fakta yang gue tahu itu yang tentang dosen ngecewain mahasiswanya. Kalau lu Kalau aku nih ya, kok aku sih? terlalu Aku maksud gua ya. Kalau gua nih ya, apa tentang yang apa itu? Polisi yang melecehkan tahanannya sendiri, ya, padahal kan tugasnya polisi kan mengamankan orang yang bertindak kriminal, ya kan? Kalau polisinya kriminal gimana dong? Kan kalau misalnya orang yang kriminal kan ditangkapnya sama polisi ini ya. Tapi kalau polisi yang kriminal ditangkapnya sama siapa? Sama gua. Masa lo bisa nangkap? Misalnya gua siapa ya? Gak jelas kan? Nah, misalnya polisi ditangkap sama atasannya. Atasannya polisi apaan? Gak tahu. Atasannya polisi apa? Nggak tahu ya? Iya. Ya pokoknya atasannya polisi. Terus apa namanya? Atasannya sendiri aja. Atasannya sendiri juga berbuat seperti itu. Atasnya lagi sampai ke Pak Presiden. Kalau presiden juga kayak gitu, siapa yang nangkep? Gak tahu. Hah? Tahu kan? Gimana sih? Tambah rusak. Tambah rusak. Iya, tambah rusak. Nah, terus. Terus apa sih yang ini juga yang lagi booming nih ya, yang lagi booming tentang dokter yang melecehkan anak pasiennya. Dokter Heeh. pelecehan anak pasiennya. Heeh. Beneran? Iya. Di luar negeri kan? Nggak di Indonesia. Indo. Heeh. Beneran? Iya, di Indonesia. Iya. Padahal kan ya tabiatnya dokter itu kan yang menolong orang yang sakit kan ya. Ini kok malah mencari kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Terus ada lagi nih ya, seorang ayah menodai anak kandungnya sendiri. Ayah. Iya, ya. Ayah kan tabiatnya cinta pertama putrinya. Iya. Kok bisa menodai anak sendiri? Kan bisa disebut ayah itu apa cinta pertama putrinya. Dan seorang ayah itu bukannya seorang ayah itu yang melindungi anak-anaknya gitu kan ya. Garda terdepan yang membela anak-anaknya gitu kan. Ada lagi nih yang booming Apa? baru minggu-minggu ini di aplikasi F ya. Ya. Kalian tahu aplikasi F kan? Itu ada grup namanya Fantasi Sejarah. Isinya itu orang-orang yang bejat nih, orang-orang yang kayak ayah yang suka sama anak sendiri. Oh, yang iya. melecehkan Iya, anak tahu. sendiri. Bukan cuma anak, bukan cuma orang tua ke anak, tapi sebaliknya Anak ke orang tua. bahkan adik ke kakak atau kakak ke adik juga nih. Ngeri nggak sih teman-teman? Ngeri banget dong. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan ya. Amin. Dan kondisi ini tuh yang menggambarkan bahwa minimnya ruang aman bagi wanita. Ya, betul banget. Ya kan? Apalagi biasanya pelecehan itu terjadinya itu di transportasi Umum. rumah sakit, sekolah atau pondok pesantren, bahkan di rumah sendiri nih. Gimana coba? Dan yang paling memprihatinkan itu loh, terjadi pelecehan kok malah di rumah sakit kan ya? Iya, di tempat kerja juga ada Ya, di nggak sih? tempat kerja juga ada.
tempat kerja zaman sekarang itu gak aman gitu loh bagi wanita. Tapi kan aman. tabiatnya perempuan kan di rumah. Iya. Perempuan sebagai apa? Warobatul baik. Baik ya. Ibu dari generasi nih. Kalau misalnya perempuannya rusak, Maka generasinya juga rusak. nah betul. Kayak contohnya generasi sekarang. Lihat sendiri kan gimana generasi sekarang? Iya. Generasi sekarang itu tuh Mainnya apa? Trek-trekan sepeda, bantengan, terus apa lagi? kalian tahu bantengan kan? Booming banget, berot itu loh, berot. Nah, ya. Terus apa lagi? Siapa lagi ya? Dan make upnya anak zaman sekarang itu tabaruj banget. Kalian tahu tabaruj apa itu? Tabaruj itu berlebih-lebihan ya. Dan bukan hanya make upnya aja, bau parfumnya, Betul tuh. bau parfumnya, Orangnya udah hilang masih tercium baunya masih ketinggalan ya Allah. Masih, ya, banyak banget tuh pasti makainya tuh ya. Mungkin satu kali pergi satu botol kali. Satu bulan misalnya pergi 50 kali, 50 botol coba. Terus anak zaman sekarang itu apa sih? Gak ada batasan Antara pergaulan. antara pergaulan antara laki dan perempuan. Ya kan? Jadi di mana-mana tuh ada ikhtilat dan Dan kholwat. Ikhtilat apa nih Kak? Ikhtilat itu yang bercampur bau dulu. Iya, kalau kholwat, Berdua-duaan. nah iya betul sekali. Kalau kita lihat sekarang di sekolah nih teman-teman contohnya, kalian bisa lihat sendiri kan antara perempuan dan laki-laki itu nggak ada batasan sama sekali. Tapi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu boleh melakukan interaksi dalam berapa hal Kak? Dalam pendidikan, dalam jual beli, kesehatan. Terus Apa lagi? jual beli, kesehatan, pendidikan, dan Sudah. ya Itu doang. itu doang. Nggak boleh selain itu nih. Misalnya kita jual beli, misalnya kita beli nih, yang jual perempuan, aku laki-laki. Nggak boleh tuh kita kayak gini, Mbak mau beli dan ini nggak boleh karena ada batasannya, ya kan? Menurut lu apa sih akar masalahnya? Menurut gua nih ya. Menurut gua ini karena sistem. Betul, kita sudah mikir. Sistem sekarang itu gimana sih? Sistem sekarang itu ya, bayangkan aja. Sekarang wanita itu kebanyakan yang dieksploitasi, ya kan? Contohnya kayak gimana? Misalnya, kalian keluar nih, lihat gak sih baliho-baliho di luar sana itu gambarnya perempuan, modelnya perempuan. Jangankan baliho, kalian beli HP, handphone, itu iklannya siapa? Perempuan. Di TV, iklannya apa modelnya perempuan juga. Kayak di bumi itu kagak ada laki-laki, padahal laki-laki itu banyak kan? Iya, iya. Padahal laki-laki banyak gitu. Apa gunanya laki-laki? Ada gunanya lah. Ya maksudnya kak, kenapa harusnya diiklankan itu perempuan? Kenapa nggak laki-laki? Nah, Kenapa? sebenarnya perempuan itu menarik gitu loh. Kalau laki-laki kan cuma membuat tertarik Perempuan, ya. Kalau perempuan itu Sama perempuan juga tertarik ketika gitu. lihat, Wanita perempuan cantik. itu juga kayak senang liatnya. Bukan mau suka, kalau suka bahaya. Iya, kalau suka bahaya ya. Laki-laki juga ikutan senang liatnya, ya kan? Terus nih, selain eksploitasi, gimana nih dari segi hukumnya buat menangani kasus-kasus kayak gini? Hukumnya Hukum dari negeri kita deh. nggak jelas, nggak adil, Betul. juga nggak adil. Kayak kasus, jangan kan di negeri kita, di negeri luar negeri juga ada. Kayak kasusnya anak SD Korea yang dilecehin sama orang mabuk tuh. Iya. Dihukum berapa tahun? Cuma belasan tahun. Itu cuma belasan tahun. Cuma belasan tahun. Adil banget kan? Harusnya mesti pelaku mati sekalian, ya kan? Soalnya anaknya ini apa sampai organnya itu rusak. Terus apalagi sampai dia itu punya trauma berat. Ya, trauma berat. Sama ayahnya sendiri aja tuh. Dia tuh trauma, gitu ya kan? Bukan cuma trauma aja, tapi hak-hak masa kecilnya keambil. Ya. Kan masa kecil itu tempatnya kita bahagianya. Terus lagi unyuk-unyuknya ya. Kalau udah kayak gitu terambil semua lah Hak-haknya. Betul. Ya. Terus Tapi di sini tuh kita nggak seharusnya semuanya itu kita salahkan kepada yang laki-laki. betul. Perempuannya juga kayak, tapi kita juga ke perempuannya karena perempuannya juga nggak bisa menjaga dirinya. Nggak bisa jaga auratnya nih. Kayak tadi yang disebutkan sama Kak Salsa nih, dijelaskan tadi bahwasanya perempuan itu
make upnya baru, terus pakaiannya itu nggak mini-mini, kayak kekurangan bahan gitu kan ya. iya betul. Terus ada juga nih sebenarnya yang pakaiannya itu Syar'i. pakai gamis gitu ada, cuma kerudungnya itu nggak menutup aurat gitu ya. Nah, yang tren hijab jipon sama hijab yang antik ke telinganya dikeluarin itu kan kayak seakan-akan hijabnya itu dibuat main-main gitu loh, padahal kan sudah ada tata caranya berhijab dalam Islam tuh kayak gimana yang syar'i, ya kan? Iya. Nah, di sini nih, karena sudah ketahuan akar masalahnya, berarti kita harus cari solusi nih. Solusinya apa? Solusinya dengan Islam. Betul. Islam itu sudah menyiapkan hukum preventif dan kuratif. Dari hukum preventif dulu deh. Hukum preventif itu apaan sih? Hukum preventif itu sesuatu yang belum terjadi. Ya, hukum yang ditetapkan sebelum suatu peristiwa itu terjadi. Jadi ya, contohnya nih, kayak Islam itu mewajibkan pria dan wanita menutup aurat dengan sempurna. Terus dengan Qadul basar, menjaga pandangan Terus? antara laki-laki dan perempuan. Tapi qadul basarnya yang bener dong. Walaupun perempuan ini punya ekor mata, tapi ya kalau qadul basar itu ya benar-benar menunduk pandangan ke bawah. Jangan matanya ke sini tuh jangan kayak orang pendeta aja yang ke sini matanya. Gini kan ya. Terus apa lagi, Kak? Ada satu lagi yang belum. Apa? Pergaulannya juga dijaga. Dijaga. Jaga kayak zaman sekarang ya kan. Terus kalau hukum kuratifnya apaan? Tapi bentar, hukum kuratif itu apa? Hukum kuratif itu sesuatu peristiwa yang sudah terjadi. Hukum untuk menangani peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya apa? Contohnya nih, kalau misalnya nih ya, sekarang kan lagi booming kekerasan seksual nih kan ya. Itu kalau dalam Islam itu bakalan bisa dipenjara. Betul. Lakunya nih bisa dipenjara, terus bisa dicambuk 100 kali, terus bisa juga sampai hukuman mati. Iya, hukuman mati. Adil kan Islam, nggak kayak hukum yang diterapkan di Saat ini. bumi kita sekarang. Bikin hancur, tahu nggak sih? Bikin hancur ya kan. Terus apalagi nih, Kak? Selain itu perempuan juga Akan dijaga ya. Kalau nggak dibolehin buat kerja karena tabiatnya yang kerja di luar itu laki-laki. Boleh perempuan itu kerja asalkan memenuhi dua syarat, menutup aurat dengan sempurna dan tangan tabarruj. Itu karena apa? Tabarruj itu bisa mengundang Syahwat. nah betul. Apa nih, Ki? Teman-teman udah pada paham kan? Semoga udah pada paham ya. Ya. Ada deh, apa closing statement dari kamu? Pesan buat aku nih, untuk para perempuan, khusus bagi wanita ya, jangan tabaruj, jangan berlebih-lebihan, dan juga tutup aurat dengan sempurna. Karena semua itu adalah cikal bakal dari Mengundang syahwat. Oke teman-teman, Dan sebenarnya ingat ya, sebenarnya kita tuh boleh juga nih pakai make up ataupun pakai parfum, asalkan di depan mahram kita. betul Kan ya. Dan yang terpenting bagi perempuan, jaga ifah, jaga marwah. Karena perempuan itu tabiatnya mulia. Jangan mencoret nama perempuan dengan menjual harga diri kalian. Oke? Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, semuanya datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like ya. Subscribe.